Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali kita dalam tema perkuliahan kita dengan judul iman kepada qada dan qadar. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya? Sehat walafiat? Ya, semoga sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan sebelumnya kita masih membahas iman yang berkaitan dengan iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir. Dan sekarang kita bicara tentang iman kepada qada dan qadar Allah. Iman kepada qada dan qadar Allah ini merupakan salah satu rukun iman yang wajib bagi seorang muslim. Apabila itu tidak dipercayai, tidak diimani, maka gugur keimanannya, ya. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa seorang muslim itu wajib beriman kepada qada dan qadar, seperti yang terdapat di dalam hadis al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Hadis riwayat Muslim. Iman itu ialah engkau percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau percaya kepada qadar Allah yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Baik, ketika kita bicara tentang qada dan qadar, maka kita perlu menjelaskan dahulu apakah makna qada dan qadar itu. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang memahami segala sesuatu tentang qada dan qadar Allah, maka alangkah baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu makna kedua kata tersebut dan apa perbedaan di antara keduanya. Qada secara bahasa diambil dari kata qada yaqdi, yang bermakna menetapkan ketentuan. Sedangkan kata qadar, ya, qadar secara bahasa diambil dari kata qadara yaqdiru, yang bermakna menetapkan ukuran. Adapun secara istilah, maka ada di antara ulama yang menganggap bahwa kedua kata itu mengandung makna yang sama, tapi ada juga yang membedakan antara keduanya. Yang menganggap sama mentakrifkan dengan sistem yang teratur dalam aturan yang umum yang diletakkan oleh Allah bagi segala ciptaan. Ia juga sebagai ketetapan yang mengikat antara sebab dan akibat. Ini silakan dirujuk, ya, kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah karya Said Sabiq halaman 83. Nah, definisi di atas menerangkan bahwa qada dan qadar merupakan segala sesuatu yang berjalan berdasarkan ketentuan yang telah Allah tetapkan dengan teratur, meliputi segala sesuatu tanpa kecuali, termasuk yang berkenaan dengan perhubungan yang mengikat antara satu dengan yang lainnya berdasarkan hukum sebab akibat,
Semuanya ditetapkan dengan ilmu Allah yang sempurna. Singkat kata, qada dan qadar adalah asal dan sandaran segala sesuatu. Adapun di antara ulama yang membedakan antara qada dan qadar, mendefinisikan bahwa qada adalah penciptaan yang dilakukan oleh Allah yang sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Sedangkan qadar adalah pengetahuan Allah yang berkaitan dengan penciptaan di masa hadapan. Nih, silakan dirujuk kitab Al-Imam karya Dr. Muhammad Naim Yasin halaman 108. Nah, kemudian Syekh Asy-Sya'rawi, Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi membedakan keduanya dengan berpendapat sebagai berikut. Qada adalah ketetapan Allah yang tidak ada kehendak makhluk padanya, atau tidak ada pilihan bagi makhluk atasnya, seperti mati, sakit, kiamat dan lain sebagainya. Mati adalah qada. Mati adalah qada Allah yang mana manusia tidak memiliki kehendak dan kuasa atasnya. Manusia tidak mampu untuk mati cepat atau lambat. Dan kalaupun ada kehendak, tetapi ia tidak memberi kesan apa-apa kepada mati yang telah Allah tetapkan itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, wa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai ajal, batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak dapat pula mengajukannya. Surat Al-A'raf ayat 34. Adapun yang dimaksud dengan qadar menurut Asy-Sya'rawi adalah apa-apa yang ditetapkan oleh Allah pada masa azali dan berlaku setelah itu sesuai dengan yang telah ditetapkan itu. Bagi manusia mungkin sesuatu itu akan berlaku pada masa mendatang, tetapi ia menurut pandangan manusia. Namun apabila dipandang dari sisi Allah, maka tidak ada yang disebut dengan dahulu, sekarang, dan masa mendatang. Semuanya telah berada dalam ilmu Allah dan dalam kuasa Allah semenjak zaman azali. Dan tidak ada yang Allah tetapkan itu yang menyimpang dari ilmu dan kuasanya. Contoh, seperti kekayaan yang telah ditetapkan pada masa azali atas seseorang di masa mendatang. Kemudian apabila sampai masanya, maka berlakulah ia seperti yang telah ditentukan itu, tanpa ada perselisihan sedikit pun. Namun Allah memberlakukannya dengan mengkaitkannya dengan kehendak dan usaha yang dilakukan oleh orang tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'du ayat 11. Ar-Ra'du ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yaddayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya,
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia Allah. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 1. Artinya, masih menurut Sya'rawi, qadar adalah ketentuan Allah yang mana manusia diberi kehendak di dalamnya sebagai ujian. Apabila kita menetapkan yang baik dengan kehendak tersebut, maka berjayalah dalam ujian. Dan apabila kita menetapkan yang buruk dengan kehendak tersebut, maka gagallah dalam ujian. Contohnya, Allah telah menentukan di dalam qadarnya bahwa seorang itu sehat dan sakit. Lalu Allah memberi kehendak kepada orang tersebut untuk bersyukur dan bersabar. Baik, saudara sekalian, apabila bersyukur atau bersabar, maka Allah akan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Adapun apabila kita kufur dan putus asa, maka Allah tidak akan memberikan kepada kita rahmat karena ia telah gagal dalam ujian hidup. Meskipun sepintas selalu adanya pemberian atau tidak adanya pemberian bergantung atau berdasarkan pilihan yang dikehendaki oleh seseorang itu. Namun pilihan tersebut apakah dipandang dari sisi ilmu Allah, maka Allah telah mengetahui dan menetapkannya semenjak zaman azali. Itulah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam qadarnya. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49. Selanjutnya kita bahas pula, apabila segala sesuatu telah ditetapkan dalam qada dan qadar, berarti ia meliputi yang baik dan yang buruk. Maka patut kita mengatakan bahwa Allah telah menetapkan yang buruk bagi makhluknya. Untuk menjawab perkara ini, maka kita mesti memandangnya dari dua sisi, yaitu satu dari sisi Allah, yang kedua dari sisi makhluk. Dari sisi Allah, maka kita katakan bahwa tidak ada satupun perkara yang ditetapkan itu mengandung keburukan di dalamnya. Sesungguhnya kematian, perang, kemiskinan, penyakit, perceraian, gempa bumi, tsunami, banjir, kebodohan, dan lain sebagainya, apabila dipandang dari sisi Allah yang menetapkannya, maka ia adalah baik belaka, baik semuanya. Di sebalik semua itu pasti ada hikmah dan ada pelajaran yang dapat diambil, kebaikan yang bermanfaat, karena mustahil bagi Allah yang maha bijaksana itu menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Namun apabila dipandang dari sisi makhluk, maka perkara itu menjadi baik dan buruk. Dan untuk memahami baik dan buruk itu, maka kita membahaskannya sebagai berikut. 1. Yang baik adalah yang disukai oleh manusia, seperti kekayaan, kesehatan, keamanan, keharmonisan, kepandaian, dan lain sebagainya. Adapun yang buruk adalah yang tidak disukai oleh manusia, seperti kemiskinan, penyakit, kekacauan, perselisihan, kebodohan, dan lain sebagainya. Ini adalah pandangan baik dan buruk berdasarkan tabiat manusia secara umumnya.
Tidak ada manusia yang mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah baik. Demikian selanjutnya. Yang kedua, namun bagi orang tertentu kemiskinan itu adalah baik baginya karena ia tidak melihat kepada perkara kemiskinan itu saja. Ia melihat kepada kebaikan yang dihasilkan oleh kemiskinan, seperti mendapat pahala kesabaran, terjauh dari kesombongan dan lain sebagainya. Baginya apa saja yang membawa kepada kebaikan, maka ia adalah suatu kebaikan. Dan baginya, bagi orang tertentu, bahwa kemiskinan adalah buruk baginya, bukan semata-mata karena perkara kemiskinan tersebut, tetapi karena keburukan yang dihasilkan seperti kesengsaraan, kehinaan, kekufuran dan sebagainya. Jadi sebagai kesimpulan, qada dan qadar Allah itu ada yang baik dan ada pula yang buruk apabila dilihat dari sisi pandangan manusia. Dan yang baik dan yang buruk itu adalah disebabkan karena tabiat manusia yang tidak menyukainya, atau karena hasilnya yang berdasarkan kepada sikap yang dipilih oleh manusia. Nah, ini akan dijelaskan selanjutnya. Baik, saudara sekalian, sekarang kita berbicara tentang mengapa kita harus memahami segala sesuatu dengan qada dan qadar. Mengapa kita harus memahami segala sesuatu dengan qada dan qadar. Tadi telah diuraikan bahwa qada dan qadar adalah apa saja yang dikehendaki oleh Allah dan telah ditulis di dalam Ummul Kitab sebagai perkara yang telah diberlakukan. Apa saja perkara yang berkaitan dengan makhluk adalah yang dikehendaki oleh Allah. Mula dari awal sampai penciptaan hingga ke akhir masa, pada masa yang akan datang. Tidak ada yang berlaku di luar qada dan qadar Allah. Apabila demikian halnya, maka adalah suatu kemestian bagi kita untuk memahami segala sesuatu dengan qada dan qadar Allah tersebut. Adalah kesalahan besar apabila memahami segala sesuatu tanpa menggunakan konsep qada dan qadar. Dan apabila dilakukan juga, maka akan menghasilkan kesalahan-kesalahan yang lain yang mungkin lebih besar lagi. Di dalam Islam, mempercayai qada dan qadar adalah suatu kewajiban. Sebagaimana diungkapkan oleh hadis di atas, ia adalah bukti keimanan kepada Allah yang mengatur dan mentakbir sekalian alam. Mengingkarinya adalah suatu kekufuran. Dalam mempercayai qada dan qadar terdapat tingkatan seperti yang diterangkan oleh Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Tingkatan pertama adalah kepercayaan bahwa ilmu Allah yang qadim, bersifat azali. Kepercayaan bahwa ilmu Allah yang qadim, bersifat azali, meliputi segala yang berkaitan dengan makhluk. Tingkatan yang kedua adalah kepercayaan bahwa kehendak Allah yang berdasarkan dengan ilmunya yang luas itu telah ditulis di dalam Ummul Kitab, di Lauh Mahfuz. Tingkatan ketiga adalah kepercayaan bahwa kehendak Allah itu pasti berlaku dengan kekuasaan yang sempurna. Tingkatan yang keempat adalah kepercayaan bahwa apa saja yang berlaku adalah berdasarkan kehendak dan kuasa Allah dengan izin dan pertolongannya, dengan perkenan dan bantuannya. Dan sekalian, supaya kita lebih jelas, maka kita berikan salah satu
Contoh yang mungkin berlaku pada kebanyakan kita sebagai contoh misalnya, untuk lebih memahami apa yang telah kita terangkan tadi, dan ia sebagai mewakili contoh yang lain. Sesungguhnya penyakit yang tengah kita derita hari ini, ya, kita sekarang ini zaman corona, adalah salah satu yang telah ditetapkan oleh Allah dalam qada dan kadarnya. Ia merupakan musibah atas diri kita untuk menguji kita di dalam hidup ini. Apakah kita sabar atau tidak? Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula di dalam dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab, di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput daripadamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22-23. Jadi penyakit itu adalah di antara qada dan qadar Allah yang mesti kita lalui, mesti kita jalani. Kita tidak akan dapat lari dari penyakit itu. Silakan saja kita berkehendak untuk sehat, tetapi apabila Allah menghendaki kita sakit, maka kita tetap akan sakit. Yang akan berlaku adalah kehendak Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran surah At-Takwir ayat 29. Lalu apa yang mesti kita pahami adalah apabila Allah menetapkan penyakit itu ke atas diri kita, maka pasti ada hikmah sebaliknya. Kita meyakini bahwa penyakit tersebut adalah jalan yang disediakan oleh Allah supaya kita bertawakal, berusaha, berdoa, bersabar, dan redho kepadanya. Semua itu adalah amal saleh yang sangat berharga, yang akan mengantarkan kita ke puncak kejayaan yang paling tinggi sebagai hamba Allah. Allah mengajarkan perkara itu kepada kita, kepada Rasulullah SAW, supaya disampaikan kepada kita semua sebagai pandangan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Al-Quran surah Taubah ayat 51. Hakikat inilah yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan tidak pernah berkeluh kesah, apalagi berputus asa. Rasulullah sendiri memastikan para sahabat memiliki ilmu tentang bagaimana memahami segala sesuatu melalui qada dan qadar. Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Ya ulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tijahaka,
Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ay yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aklamu wajibatis suhub rawahu Tirmizi. Wahai anak Ibnu Abbas, peliharalah Allah, niscaya Dia akan memeliharamu. Peliharalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya menghadap ke arahmu. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya seandainya seluruh umat itu berkumpul untuk memberi syafaat kepadamu dengan suatu perkara, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya seluruh umat itu berkumpul untuk mendatangkan mudarat kepadamu dengan sesuatu perkara, niscaya mereka tidak akan dapat mendatangkan mudarat ke atasmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah atasmu. Al-qalam, alat penulis qada dan qadar, telah diangkat, dan suhub atau lembaran tulisan qada dan qadar pula telah kering. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, sikap kita apabila diuji dengan penyakit adalah senantiasa menjalin hubungan dengan Allah yang menetapkan penyakit tersebut pada diri kita. Jangan pertikaikan ketetapan Allah karena ketetapannya adalah bijaksana. Meskipun nampaknya buruk dalam pandangan kita, tapi sebenarnya ia adalah baik. Ya, baik juga karena ialah yang menyampaikan kita kepada kebaikan, yaitu berupa balasan yang banyak apabila kita bersabar, bertawakal, berdoa, dan berserah diri kepada Allah. Allah menerangkan tentang sifat-sifat orang yang beriman akan mendapat petunjuk apabila mereka ditimpa musibah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Mereka itulah yang akan mendapat keberkahan dan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah 155-157. Lalu sikap seperti inilah yang mesti kita usahakan, kita lakukan. Kita akan mendapati bahwa ada orang yang salah dalam memahami qada dan qadar. Ia berkata bahwa Allah telah menganiaya dirinya karena Allah telah menetapkan penyakit atasnya. Padahal ia selalu menjaga makanan, bersuka dengan cukup, dan berehat dengan sempurna. Ia senantiasa mengamalkan hidup sehat, tetapi Allah menetapkan penyakit atasnya. Atau dia berkata, apa salah saya? Saya sudah beriman, saya sudah senantiasa melakukan ketaatan, saya senantiasa menjauhi kemaksiatan,
Tetapi mengapa Allah menetapkan penyakit atas diri saya? Hanya karena saya lahir daripada orang tua yang menderita penyakit yang sama. Apa salah kami? Dan perkataan-perkataan lainnya yang mengandung makna yang serupa dengannya. Nah, di manakah letak kesalahan tersebut? Letak kesalahannya adalah pada ketipisan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana dalam menetapkan qada dan qadar. Ia memandang kehendak Allah dengan kehendaknya. Ia memandang kehendak Allah dengan ilmunya yang tidak seberapa. Berarti ketipisan iman itu berpunca dari hawa nafsu yang menguasai diri atau dari ilmu yang tidak sempurna. Hawa nafsu dan ilmu yang tidak sempurna adalah di antara dua penghalang untuk mengantarkan orang kepada keyakinan, sehingga tetap mengagungkan Allah dalam apapun jua. Apa pula yang salah dalam memahami sesuatu dengan qada dan qadar? Dengan berkata, apabila Allah telah menetapkan penyakit atas saya, maka bagaimanapun saya berusaha, maka penyakit itu tidak akan hilang juga. Berarti kalau begitu, tak payahlah saya berusaha. Karena ia sudah menetapkan qada dan qadar atas diri saya. Di mana letak kesalahan orang seperti itu? Letak kesalahannya adalah tidak memahami bahwa penyakit tersebut ditetapkan oleh Allah sebagai ujian. Sebagai ia harus berusaha dan berusaha dalam mengobatinya. Dengan berusaha maka terbukalah peluang untuk beramal soleh. Dan kesalahannya yang paling besar adalah dengan berkata sedemikian itu, maka seakan-akan ia telah mengetahui bahwa penyakit itu adalah yang ditetapkan oleh Allah atasnya untuk selama-lamanya. Padahal tidak ada siapa yang mengetahui kesudahan penyakit yang telah ia jalani. Dengan bersifat demikian berarti ia telah mendahului Allah dalam menetapkan sesuatu di alam ini. Ia merupakan sikap kesombongan yang tercela. Sikap seperti itu hanya lahir pada orang-orang yang jahil dan tak beriman kepada Allah, atau dari orang yang telah disesatkan oleh syaitan sehingga berputus asa dari rahmat Allah. Dalam Al-Quran disebutkan tentang bantahan Allah terhadap orang-orang yang musyrik yang menyalahkan Allah, karena Allah telah menetapkan mereka dan orang-orang tua mereka dalam kemusyrikan, maka sama-sama seperti perkataan orang-orang yang ditetapkan penyakit ke atas diri mereka. Allah firman dalam Al-Quran yang artinya, orang-orang yang mempersekutukan Tuhan akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak akan mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. Dan satu lagi perkara yang mesti kita sebutkan di sini adalah bahwa apabila ada perkara yang buruk dalam pandangan kita yang ditetapkan atas diri kita, maka katakanlah ia dari kita sendiri. Meskipun pada hakikatnya ia adalah yang ditetapkan oleh Allah dalam qada dan qadarnya juga. Hal itu bertujuan untuk mengagungkan Allah yang Maha Bijaksana. Dan mungkin saja perkara buruk itu berlaku adalah disebabkan karena perbuatan kita sendiri, seperti pelanggaran, kelalaian, kesilapan, dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu
maka daripadanya kesalahan dari dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Berarti sikap yang mesti kita usahakan dalam menjali qada dan qadar yang buruk dalam pandangan kita itu adalah dengan senantiasa berbaik sangka, husnuzon kepada Allah, dan senantiasa menyadari bahwa ia mungkin sebagai balasan atas kesalahan yang telah kita lakukan, tapi kita tidak tahu, tidak sadar. Sebagai kesimpulan, cara memahami segala sesuatu dengan qada dan qadar adalah meyakini bahwa apapun yang ditetapkan Allah atas diri kita adalah baik, meskipun dalam pandangan kita perkara itu buruk. Hal itu dapat dilakukan dengan sentiasa menyempurnakan ilmu tentang Allah sebagai Tuhan yang maha bijaksana. Dan apapun yang Allah tetapkan atas orang-orang kafir adalah buruk belaka, meskipun dalam pandangan kita ia adalah perkara yang baik. Allah berikan kepada mereka kesehatan, tetapi mereka tidak syukur, tidak mensyukurinya. Lalu Allah tetapkan penyakit atas mereka sebagai siksaan atau teguran, tapi mereka tetap dalam kekufuran. Sesungguhnya hidup di dunia bukanlah tujuan. Hidupnya sebentar dalam penciptaan manusia, ia tidak boleh sebagai jalan menuju kepada akhirat yang abadi. Saudara sekalian, dalam memahami qada dan qadar ini ada hal lain yang perlu kita pahami dalam kaitan dengan perbuatan kita. Ada dua hal yang harus dipahami kaitannya dengan keberadaan manusia. Manusia sebagai makhluk mubram, atau ada juga yang menyebutnya dengan musayyar, ya, dari makhluk sebagai makhluk yang mubram, ya, atau makhluk yang musayyar, sebagai lawan dari makhluk yang muallak atau mukhayyar. Sebagai makhluk yang mubarram, manusia tidak mempunyai kebebasan untuk menolak atau menerima ketentuan Allah. Seperti tidak dapat menolak mengapa ia dilahirkan sebagai perempuan, mengapa dilahirkan laki-laki, mengapa warna kulitnya seperti ini, kelahiran dan kematian di mana. Dan sebagai makhluk, ya, sebagai makhluk yang saya katakan tadi adalah makhluk yang muallak atau muhayyar, manusia mempunyai kebebasan untuk menolak dan menerima. Ia memiliki kekuatan untuk berbuat baik atau berbuat buruk, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 223 atau surah At-Taubah ayat 46. Lalu bagaimana dengan perbuatan baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia? Apakah semua itu juga karena qada dan qadar Allah? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita harus memahami dari keberadaan manusia sebagai makhluk yang mubarram, ya. Manusia itu sudah ditetapkan, ya. Misalnya laki-laki, perempuan, ya, mati di mana, nah, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia harus menerima kondisi yang telah diciptakan oleh Allah. Tapi sebagai makhluk yang muallak, yang mukhayyar, kepada manusia juga diperintahkan untuk berusaha, ya, untuk mencari, untuk merubah sesuai yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat, ya, manusia itu disuruh berusaha keras. Misalnya kita ditakdirkan lapar misalnya, maka kita harus melawannya dengan takdir cari makanan, ya. Kita ditakdirkan sakit, kita harus berusaha dan menjadi dengan takdir untuk berobat, berusaha untuk sembuh, walaupun yang menyembuh itu tetap Allah, ya. Ini ada
pemahaman bahwa untuk mendapat sesuatu itu oleh Allah Subhanahu wa taala disuruhkan kita untuk berikhtiar, berusaha. Ya. Sebagaimana pernah terjadi ketika Umar bin Khattab ketika pergi ke sebuah daerah, satu kampung, lalu mendapat berita bahwa di kampung itu ada penyakit. Ya. Lalu Umar berkata, enggak jadilah berangkat ke kampung itu, tapi saya berpindah dari takdir Allah yang satu ketika takdir yang lain. Ya. Kemudian juga kita pernah mendengar riwayat yang menyebutkan bahwa ada seseorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang lalu sampai di tempat kediaman Rasulullah, dia membiarkan kudanya. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa? Dia katakan dia bertawakal. Kata Rasulullah, ikat kuda dulu, baru bertawakal. Masih dalam kisah yang pernah juga terjadi pada masa Umar ketika dia ada khalifah. Ada seorang pencuri. Lalu ditanya, kenapa kamu mencuri? Saya ditakdirkan oleh Allah. Umar marah, kenapa? Salah memahami takdir. Ya, salah, jangan sampai salah memahami takdir. Lalu Umar bin Khattab memerintahkan orang ini harus dicambuk, hukum dia. Lalu dia bertanya, kenapa saya dicambuk? Kamu dicambuk kena takdir Allah juga, katanya. Ini salah memahami takdir, berbahaya. Oleh sebab itu kita harus memahami takdir dengan benar. Karena hidup kita memang tidak bisa dilepaskan dari kehendak, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harusnya memahami qada dan qadar membuat kita tetap semangat, semangat berjuang, semangat berusaha, semangat juga bergantung memohon kepada Allah agar apa yang kita perjuangkan, kalau berhasil kita bersyukur, kalau belum dapat berhasil kita tetap berjuang terus dan dengan bersabar, sabar, dan kedua-duanya adalah kebaikan. Itu salah satu hikmah kita menerima qada dan qadar. Baik, sebagai kesimpulan dari kuliah kita pada kesempatan ini, ya, dari uraian yang telah disampaikan, ya, supaya benar kita dalam memahami segala sesuatu, maka hendaklah dipahami melalui qada dan qadar. Memahami segala sesuatu melalui qada dan qadar Allah. Maka seseorang, maka sebagai orang yang berilmu tentang perkara ini, maka hendaklah kita perhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, meyakini bahwa segala sesuatu berlaku sesuai dengan qada dan qadar Allah, atau segala sesuatu sesuai dengan qada yang telah ditentukan oleh Allah semenjak zaman azali. Ya, Allah berfirman tentang rezekinya yang merupakan salah satu yang telah ditetapkan oleh Allah, merupakan qada Allah dan qadar Allah. Dia dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya, dan ia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Yang kedua, sebagai orang yang beriman, kita wajib berusaha untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, ya, sehingga Allah menetapkan yang baik-baik untuk kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Yang ketiga, ya, kita harus
senantiasa menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan, sehingga Allah tidak menetapkan kita yang buruk-buruk untuk kita, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 58. Yang keempat, sebagai orang yang memiliki keyakinan yang kuat, di samping usaha yang diperintahkan kita lakukan, yang keempat adalah berdoa dan berzikir kepada Allah. Karena di tangan Allah lah segala kebaikan itu berada. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka min man tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang-orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang-orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala sesuatu kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Demikianlah yang dapat disampaikan dalam pembicaraan kesempatan ini. Lebih dan kurang mohon maaf ya, supaya kita ini kuliah, ini bahan hanya untuk sebagai acuan, tidak, masih banyak lagi kekurangan yang perlu kita perbaiki, sempurnakan. Oleh sebab itu jangan berhenti belajar ya. Baik, sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.